Sinyal di sini juga agak ngajak gelut, Kakak. Oke, kita mulai kakak-kakak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Rizky Halidanayati, kakak-kakak. Kita masuk di umpan balik penyusunan rencana tindak lanjut atau RTL dan pengantar bukti karya. Program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kita hari ini 2 JP kakak. Sebelum saya lanjutkan lagi, monggo silakan kita buka dulu dengan doa kakak. Silakan dipimpin doa dulu. Silakan kak. Siapa yang memimpin doa? Karena pemimpin laki-lakinya yang tampak Pak Haji, maka monggo Pak Haji. Baik, sebelum tatap maya dimulai, kita berdoa semoga tatap maya malam hari ini bisa lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Haji. Saya lanjutkan lagi Kak. Ini adalah kesepakatan kelas kita seperti biasa menghargai waktu, aktif mendengarkan, dan saat peserta lain berbicara, hargai semua usaha dan semua berpartisipasi. Untuk nanti ketika saya tiba menghilang, saya minta tolong ke Kak Vidya untuk tetap melanjutkan diskusinya ya Kak ya. Terima kasih. Halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah kakak-kakak mendapatkan umpan balik dari peserta lain terhadap penyusunan rencana tindak lanjut yang telah dibuat dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Kakak-kakak dapat membuat dan mengunggah bukti karya pada platform Merdeka Mengajar atau PMM yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti PKG PJOK. Jadi kita nanti ada 2 sesi kakak. Yang pertama umpan balik dari peserta lain terhadap RTL kakak-kakak serta membuat dan mengunggah bukti karya dalam PMM. Agenda kita sesi ini pengantar umpan balik atau RTL 7 menit, pertanyaan pemantik umpan balik RTL 8 menit, analisis dan umpan balik RTL 30 menit, lalu pengantar bukti karya 45 menit. Kita masuk di pengantar umpan balik dulu, Kakak. Ini kemarin syaratnya ya, ada 9 slide, maksimal 9 slide. Penilaian tugas ini meliputi tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh Fasil berdasarkan unggah tugas, meliputi bahan tayang,
bukan yang sudah berjalan kakak ya, tapi yang masih dalam angan-angan istilahnya, masih rencana. Lalu notulen, dokumentasi kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Kemarin saya minta PPT, lalu minta absen kehadiran, notulen, undangan, dan foto kegiatan penyampaian RTL. Ada 6. Video, PPT, absen kehadiran, notulen, undangan, dan foto kegiatan. Ini kakak rubrik penilaiannya. Untuk tujuan program, akan mendapatkan nilai maksimal jika tujuan program sudah berpusat pada peserta didik dan bermakna bagi peserta didik sesuai yang akan dibawa seumur hidupnya. Lalu akan mendapatkan nilai terendah ketika tujuan program tidak tertulis. Kalau untuk tujuan program ini kemungkinan besar kakak-kakak sudah menuliskannya di PPT kak ya. Di PPT yang sudah kakak-kakak kumpulkan. Yang B, yang A ya lagi, mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Jadi akan mendapatkan nilai maksimal ketika tujuan program mengarah pada perwujudan 3 aspek kepemimpinan peserta didik. Jadi suara mereka dihargai, pilihan mereka dihargai, dan mereka merasa memiliki program yang kakak buat. Maka dia akan mendapatkan nilai yang maksimal. Namun, sebaliknya ketika tujuan programnya tidak mengarah pada salah satu, maka nilainya akan nilai terendah, Kak. Tujuan, kalau dilengkapi dengan 3 atau lebih indikator ketercapaian, maka nilainya akan maksimal. Begitupun juga sebaliknya, jika tidak dilengkapi indikator ketercapaian, akan nilai paling rendah. Namun kakak-kakak kemarin saya tidak menemukan yang tidak memiliki indikator. Ada yang memiliki hanya 1, ada yang memiliki 3, ada yang memiliki 2, macam-macam. Untuk tidak dilengkapi indikator ketercapaian itu tidak ada, Kak. Alhamdulillah. Yang B, kelengkapan rencana dalam struktur program, deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya. Untuk nilai maksimal itu ketika seluruh peserta didik dan seluruh guru komite ada narasumber yang terlibat. Namun seperti kemarin itu ada ya, beberapa kakak-kakak itu yang hanya melibatkan kelas 4, 5, 6. Ada yang hanya melibatkan beberapa kelas saja gitu Kak ya. Berarti otomatis nilainya itu ada di baik, bukan sangat baik. Untuk yang tidak melibatkan peserta sama sekali, alhamdulillah tidak ada kakak. Dan ini yang target peserta tertulis namun cakupannya tidak jelas, itu juga tidak ada. Jadi rata-rata kakak-kakak itu ada di sangat baik dan baik. Untuk yang melibatkan seluruh peserta didik, otomatis dia akan sangat baik. Namun ketika hanya beberapa siswa, hanya beberapa kelas yang diikutkan program atau dimasukkan di RTL, maka nilainya akan baik. Begitu kira-kira kakak-kakak cara menilainya. Nih. Ini adalah ringkasan rubrik penilaian RTL yang nantinya kakak kerjakan untuk menilai tugas teman-temannya. Jadi satu orang nanti akan melihat RTL milik satu temannya. Sudah saya buatkan, jadi nanti kakak-kakak tinggal melakukannya saja. Jadi contohnya kakak ya, di nomor 1 mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Misal sudah baik, ya berarti dia dicentang di yang sudah baik. Nanti tinggal kakak-kakak totalkan ke bawah, kalau sudah baik semuanya otomatis nilainya 100. Namun ada kakak-kakak
lini masanya itu tidak rinci. Jadi hanya dituliskan tanggal sekian hingga tanggal sekian. Hanya dituliskan dalam 1 tahun, hanya dituliskan dalam 2 minggu. Jadi tidak rinci tanggal, misal tanggal 1 sampai 5 perencanaan, tahap perencanaan, lalu tanggal selanjutnya, tanggal pelaksanaannya kapan, evaluasinya kapan. Harusnya lini masa itu terperinci seperti itu. Namun ada beberapa kakak-kakak yang mengerjakan lini masanya itu, membuat lini masanya itu kurang rinci. Jadi nanti disesuaikan saja kakak-kakak ya. Diisi yang sejujurnya saja kakak, karena ini tidak mempengaruhi penilaian saya. Tujuannya apa? Tujuannya nanti temannya ketika ingin membuat aksi nyatanya, itu sudah bisa membenahi kekurangannya dengan baik. Jadi saling mengoreksi kakak-kakak ya. Ini nanti yang kakak kerjakan, nanti akan saya berikan filenya untuk menilai RTL milik temannya yang lain. Nih, untuk pertanyaan pemantiknya yaitu apakah penyusunan RTL perencanaan program berbasis proyek sudah mengacu pada rubrik penilaian RTL? Nanti seperti itu Kak ya. Ada 3. Apakah RTL perencanaan program berbasis proyek sudah dipresentasikan di Kombel dan mendapat masukan serta umpan balik? Lalu apakah unggah tugas RTL sudah dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen yang lain? Kalau yang nomor 3 ini sudah semua kakak. Sudah lengkap, alhamdulillah dari semua yang saya minta, 6 item itu alhamdulillah kakak-kakak sudah memenuhi semuanya dan sudah relevan menurut saya. Luar biasa kakak-kakak, saya ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya. Kita bersama menyelesaikan hingga saat ini, kurang 1 tatap maya lagi. Semoga semangat kakak-kakak masih tetap terjaga hingga akhir ya Kak ya. Ini kenapa tampilan saya aneh? Kita masuk di analisis dan umpan balik rencana tindak lanjut. Kelihatan kecil Kak? Iya, dari kotak. Kayak saat foto enggak kelihatan, Oke, enggak bisa baca. sebentar saya anu dulu Kak ya. Kok tiba-tiba mini? Nah, sudah Kak? Sudah. Oke. Analisis dan umpan balik rencana tindak lanjut. Lakukan analisis terhadap rencana tindak lanjut milik peserta lain yang sudah dibuat secara berpasangan. Isilah skor. Ya, yang tadi ini loh Kak, diisi skornya ya. Nah, ini tadi. Kalau sangat baik ya berarti 7,69. Kalau baik berarti 5,77. Kalau cukup 3,85 dan kalau kurang 1,92. Diisi sejujurnya aja kakak-kakak. Ini akan membantu teman-temannya yang lain ketika mereka akan membuat aksi nyatanya. Tugas akhirnya ya kakak ya. Jadi untuk membuat bukti karyanya nanti, temannya akan lebih mudah. Karena sudah dibantu kakak-kakak yang lain. Jangan lupa nanti umpan baliknya diisi kakak ya. Nantinya yang akan dipresentasikan adalah 3 program. Kakak-kakak silahkan nanti saya akan off cam dan off mic.
Kakak-kakak nanti silahkan bersepakat 3 program siapa yang akan dipresentasikan. Sekaligus dibacakan penilaian, analisis, dan umpan baliknya ya kakak-kakak. Baik, saya turunkan dulu Kak. Ini. Saya berikan linknya dulu. Di kolom chat. Sudah masuk kakak-kakak, bisa dicek. Terlihat Kak atau terlalu kecil? Sudah Kak, bisa. Di bawah ya, LK umpan baliknya, dan ini berarti seperti biasa, Kak Fauzi berarti melihat punya Kak Vidya melihat punya Kak Aji ke Kak Ririn Kak Yuanita melihat punya Kak Rohman melihat punya Kak Malik melihat punya Kak Winda melihat punya Kak Gali melihat punya Kak Yunus melihat punya Kak Wimbo melihat punya Kak Hiba melihat punya Kak Guntur melihat punya Kak Haris melihat punya Kak Irul melihat punya Kak Fauzi. Melihatnya ke bawah kakak-kakak ya. Itu yang di sampingnya namanya kakak-kakak, misal ini punya Kak Fauzi, sebelahnya itu punya Kak Fauzi sendiri. Jadi nanti yang melihat itu kan Kak Irul. Otomatis nanti link umpan balik dari peserta lain itu diisi di sebelahnya sini, Kak. Yang ngisi sebelah di kolom yang kuning, umpan balik dari peserta lain itu, berarti yang punya Kak Fauzi itu Kak Irul. Bagaimana kakak-kakak untuk LK-nya bisa dibuka? Bisa di-copy ya? Oke, Kak Aji silakan. Maaf Bu, saya melihat videonya punya siapa gitu. Tadi saya terpental soalnya. Oh gitu, nggih. Kak Fauzi melihat punya Kak Vidya melihat punya Kak Aji melihat punya Kak Ririn. Oke, siap. Nggih. LK-nya aman kakak-kakak ya, bisa dibuka semua ya. Bisa Kak Winda, LK-nya aman, bisa di-copy. Sebentar Bu, bentar sebentar. Iya, udah bisa. Oke, siap. Silahkan kakak-kakak nanti dipilih 3 RTL ya. Silahkan didiskusikan. Nanti 3 RTL bisa dipresentasikan. Yang mempresentasikan otomatis yang melihat. Misal mau mempresentasikan punya Kak Aji, otomatis Kak Ririn yang mempresentasikan. Ingin melihat punyanya Kak Winda, misal berarti Kak Hale yang mempresentasikan. Begitu ya kakak-kakak ya. Selamat menonton tugas dari teman-temannya yang lain. Saya turunkan dulu. Itu ngisinya di LK umpan balik nih.
Iya, Kak Ririn di bagian bawah tadi. Ngisinya di sana scoringnya. Nanti jangan lupa di bawah sendiri di totalkan sekalian temannya. Oke, Kak Aji, ada lagi? Anu Bu, ini ngerjakan lewat HP bisa ndak Bu? Soalnya Ya, ngerjakan lewat HP bisa ndak Bu? Soalnya ini nggak nyambung WiFi saya Bu. WiFi-nya ini koet ini Bu. Gimana? bisa Kak sepertinya, bisa. Tapi kalau Kakak sekarang pakai HP, otomatis nanti biasanya mic-nya ketutup, Kak. Iya Bu, ini nggak bisa laptopnya. Kan maksudnya itu WiFi-nya Kak, nggak masuk. kalau Kak Aji pakai handphone yang lain mungkin bisa. Oh begitu ya. Sebentar Bu, Oke. saya tak coba ya Bu. Kalau Kakak hilang dari Meet ini nanti hilang di absen. Oh gitu, sebentar Bu, Oke. saya coba. Iya Kak Yunus, silahkan. Kak Yunus. Masih mute Kak Yunus. Oh, masih ngetik Kak Yunus. Itu nilainya dicentang atau di gimana kan itu? Ditulis scoring aja, Kak. Biar 4. nanti kalau menjumlahkan biar enak ya. Ditulis skor-skornya piro ae, Bu? Skornya enggak ada, tak, Kak? Ditampilkan lagi, Kak, skornya. Skornya tampil, cuman kalau mau ngisi itu enggak bisa 1, 2, 3, 4 gitu, dia kayak ngisi sendiri. Harus mandiri ngetik gitu kayaknya, Bu. Oh iya, diketikkan aja, Kak. Nanti kalau ada apa-apa panggil saya, Kak. Saya ada di sini kok. Walaupun saya menghilang. Skore kok gak iso notal dhewe ya, apa manual ya iki? Manual semua, Kak Ririn.
Iya Kak Guntur, silahkan. Kak, yang diisi itu aspek yang dianalisis RTL 3 itu formnya. Formnya yang ada di LK Kak. Nggak ada tadi LK. Di RTL 2 yang saya bagikan tadi itu ada di bagian bawah sendiri. Itu masuknya tak klik ke RTL 3, Bu. Ya betul Kak. Masuknya memang ke sana. Oh, yang diisi berarti yang RTL 3-nya berarti, Bu ya? Iya. Oke, terima kasih. Ya Kak, sama-sama. Ya Kak Winda, silakan. Mau tanya ini untuk aku sih nggak pahami kayak teknik pengambilan data sama sumber data yang akan diambil teknik pengambilan data. Nah ini maksudnya kayak gimana? Itu hampir sama dengan yang atasnya Kak. Sebentar ya. Saya tak buka juga. Yang nomor 13. teknik pengambilan datanya itu hampir sama dengan yang nomor 12 Kak. 11-12 itu. Kalau tekniknya kan bisa wawancara, bisa angket, bisa yang lainnya. Untuk evaluasi kan juga sama, hampir sama Kak. Terima kasih Bu. Oke.
Baik kakak-kakak, sambil berjalan, sambil kita presentasi untuk yang sudah selesai, karena kita hari ini itu harus 2 kali PPT-nya. Mungkin dari kakak-kakak ada yang sudah selesai, bisa dipresentasikan kakak. Silahkan. Kak Ririn sudah selesai? Punya Bu Yuanita. Oke, monggo silakan Kak. Di-share screen-kan. Nanti Kak Yuanita bisa menanggapi ya. Alamat apa Kak Yunus? Linknya tadi linknya tugas tadi Saya bagikan di WA Kak Yunus. Saya bagikan ke WA Kak Yunus ya. Silakan Kak Yunus. Iya, silakan Kak Yunus. RTL atas Haris. Silakan Kak Ririn. Punyanya Kak Nita tadi katanya. Silakan Kak. Bisa di-share screen kan?
Atau Kak Winda mau duluan? Kita hanya butuh 3, Kak. Hanya sebagai contoh saja. Sik, belum Bu. Sik kate nulis umpan balik. Oke, silakan. Kak Fauzi? Oh, Kak Ririn sudah, silakan. Sudah terlihat ya? Sudah Kak. Baik. Analisis dan umpan balik rencana tindak lanjut. Nama penganalisis Ririn Puspita, RTL atas nama Yuanita Kusmayanti SPD. Di sini aspek yang dinilai tujuan program mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Saya memberikan skor 4 karena program beliau adalah program gerakan makan sehat. Jadi sudah berpusat pada peserta didik. Tujuan programnya sudah dipaparkan. Kemudian yang kedua, tujuan program mendukung penumbuhan suara pilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Dalam RTL beliau juga sudah, bahkan tujuannya ini dibagi ada 2, tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum yang beliau paparkan adalah mengedukasi pentingnya memilih makanan sehat. Untuk tujuan khususnya, meningkatkan pengetahuan, mengajak siswa untuk memilih makanan sehat, dan sampai mendorong siswa untuk memilih makanan sehat di kantin. Kemudian yang ketiga, tujuan program dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Menurut saya, dalam RTL yang disampaikan oleh Bu Yuanita dalam video juga sudah dilengkapi dengan indikator ketercapaian program. Kemudian yang keempat, deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya. Beliau sudah menampakkan bahwa targetnya kelas 1 sampai dengan kelas 6 sudah memenuhi atau berpusat pada peserta didiknya. Kemudian untuk lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci itu saya beri skor beliaunya cukup, nilai 2, dikarenakan dalam RTL beliau hanya menunjukkan bahwa waktunya 6 bulan dengan berbagai tema, 1 bulannya 2 kali, tanpa menyertakan kapan pelaksanaannya. Jadi masih dalam rencana. Kemudian potensi tantangan dan pelaksanaan sudah bagus, saya nilai 3. Kemudian rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan, beliaunya juga sudah menyiapkan rencana solusinya, yaitu mengevaluasi programnya, sosialisasi, mengadakan workshop, kampanye, dan masak bersama. Menurut saya tantangan yang beliau lakukan sudah ada solusinya. Kemudian ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program, beliau juga sudah memaparkan, saya beri beliau nilai 4, dikarenakan beliau menggunakan seluruh aset manusia yang terlibat di sekolah. Kemudian upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program gemasnya Bu Yuanita sudah tampak sekali bahwa targetnya langsung kepada peserta didik. Rencana pelibatan komunitas atau mitra, saya beri beliau nilai 3, bagus, dikarenakan rencana ini sudah melibatkan mitra terkait, yaitu wali murid. Lini masa evaluasi yang jelas, saya beri beliau skor 2, karena itu tadi, beliau masih menggunakan program ini masih direncanakan 6 bulan dengan tema 1 bulan 2 kali, masih dalam perencanaan, belum jelas kapan perencanaannya. Sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi, saya beri nilai skor 3, dikarenakan sudah tampak sekali dalam video pembelajaran beliau
Dalam RTL-nya tampak sumber datanya didapat dari mana dan sebagai bahan evaluasi beliau. Teknik pengambilan datanya melalui wawancara langsung kepada peserta didiknya, bahkan kepada mitra, kepala sekolah, dan guru. Kemudian kemungkinan tantangannya sama dengan yang nomor di atas tadi, saya beri nilai 3 karena tantangannya sudah beliau beri solusi. Umpan balik belum saya tulis. Bisa secara lisan mungkin Kak Ririn, silahkan. Oh gitu ya. Jadi kalau menurut saya RTL-nya Bu Yuwanita ini yang berjudul Program Gerakan Makan Sehat atau disingkat dengan GEMAS, judulnya sudah merupakan sesuatu yang tiap hari kita lakukan ya, tapi kalau tidak ada program memang harus diprogramkan. Ini termasuk didukung oleh pemerintah kita yang sekarang, yang saya tahu adalah Bapak Wakil Presiden kita, untuk gerakan makan sehat gratis. Katanya beliau akan dimulai di tahun 2025 untuk seluruh masyarakat Indonesia, maksudnya siswanya, sebagai pemeran utamanya. Menurut saya begitu, Bu Rizky. Terima kasih Kak Ririn. Mungkin ada dari Kak Yuwanita. Silahkan Kak Yuwanita. Karena ini merupakan RTL-nya Kak Yuwanita, maka saya persilahkan Kak Yuwanita untuk memberikan sedikit umpan balik juga dari penilaian yang sudah diberikan oleh Kak Ririn pada RTL Kak Yuwanita. Silahkan Kak Yuwanita. Oke. Dari saya tidak banyak. Terima kasih untuk Kak Ririn sudah memaparkan mungkin ada yang bisa nantinya ke depannya bisa saya perbaiki dari paparan jenengan. Itu aja mungkin, Bu. Oke, terima kasih Kak Yuwanita. Ini sebagai masukan untuk Kak Yuwanita agar nanti ketika di bukti karya nanti Kak Yuwanita bisa memberikan yang terbaik dari yang sudah Kak Yuwanita miliki, dari yang sudah Kak Yuwanita pelajari selama PKG PJOK ini. Terima kasih Kak Yuwanita, terima kasih Kak Ririn, luar biasa, tugasnya sangat luar biasa, proses perjuangannya juga luar biasa kakak-kakak ya. Terima kasih. Silahkan Kak Fauzi mungkin. Perwakilan dari yang SMA. Kak Fauzi tadi melihat RTL milik Kak Fide. Punya Kak siapa Kak? Kak Vidya. Kak Vidya ya. Oke, silahkan Kak. Ya, sudah terlihat, Gi. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon izin ini saya memberikan umpan balik untuk Kak Vidya. Harusnya yang betul itu Kak Vidya yang memberikan umpan balik ke saya, Kak Rizky. Ini dari persekoran dan beberapa aspek. Yang nomor 1 tentang tujuan program saya beri skor 4, memang karena sesuai dengan apa yang diharapkan. Saya rasa punya Kak Vidya sudah termasuk
sangat-sangat memenuhi. Lalu untuk tujuan programnya saya berikan nilai 3 untuk pendukungnya, karena masih ada beberapa yang mungkin harus ditambahkan. Tujuan program yang dilengkapi dengan indikator, ini yang nomor 3, saya berikan 4 karena indikator untuk ketercapaiannya sudah lengkap menurut saya. Lalu deskripsi target saya beri poin 3, mungkin nanti bisa ditambahkan seiring berjalannya kegiatan, karena nanti dinamikanya kan pasti kalau sudah terlaksana kegiatannya kita bisa tahu plus minusnya. Untuk lini masanya atau perencanaannya saya beri skor 2 karena kita belum tahu yang efektif itu seperti apa, walaupun di Bu Vidya mungkin sudah dicanangkan untuk bulan ini atau minggu ini harus seperti apa, tapi ketercapaian target per minggunya kan kita harus melaksanakan dulu. Lalu untuk potensi dan tantangan saya beri 4 karena di situ Bu Vidya sudah bisa mengira atau mengasumsikan nanti tantangan apa atau pelaksanaan apa dalam pelaksanaannya itu yang mungkin akan terjadi, dan beliau sudah tahu solusinya. Hanya solusinya kenapa kok 3, harusnya kalau sudah tahu tantangannya diberi 4, solusinya juga harus 4, mungkin logikanya seperti itu. Kembali lagi kita belum tahu nanti seperti apa di proses kegiatannya, jadi ya nanti menyesuaikan. Kadang tantangannya kita sudah tahu arahnya kemana, tapi bukan itu yang terjadi. Lalu sumber daya yang digunakan saya beri poin 3 karena masih ada mungkin beberapa sumber daya yang Bu Vidya bisa memanfaatkan lagi. Untuk upaya penempatan peserta didik sebagai kontributor atau pemeran utama sudah pas dan sudah baik tujuannya, jadi linearitasnya dengan tujuan tadi dan capaian. Rencana pelibatannya saya beri 4 karena sudah maksimal, teman sejawat, nanti seluruh stakeholder, semua warga Semanela, itu yang menjadi target Bu Vidya untuk keterlibatannya. Ini masa evaluasinya saya beri skor 3 karena nanti kan sambil berjalan, saya yakin pasti kalau sudah berjalan nanti ada evaluasi, ada plus minus yang sudah diketahui. Untuk sumber datanya saya beri 3, cukup lengkap di videonya Bu Vidya, di PPT-nya juga tentang latar belakangnya, mungkin alasan apa beliau kok mengambil data-data tersebut. Teknik pengambilan datanya juga beberapa, ada yang dari jurnal, ada yang dari mungkin semi wawancara ya, karena Bu Vidya tidak melakukan wawancara secara langsung, tapi wawancara yang dilakukan ketika mengajar. Lalu kemungkinan tantangannya saya relatekan dengan tantangan yang utama tadi. Skornya untuk Bu Vidya setelah saya hitung 82,14. Nah, untuk umpan baliknya, yang pertama mungkin pada tahap sosialisasi itu bisa ditambahkan dengan mengundang ahli di bidangnya, karena Bu Vidya ini kan fit and fun ya. Jadi mungkin fitnya itu kan kita banyak sekali instruktur-instruktur yang menarik ya untuk meningkatkan minat. Nah, nanti tergantung Bu Vidya nanti arahnya mau kemana fitnya. Kalau funnya sudah jelas ya, setiap olahraga kan harapannya untuk itu, hanya untuk ke fitnya ini. Lalu untuk tahap pelaksanaan kegiatan mungkin bisa dimulai per bulan dulu, setelah itu dilakukan evaluasi. Kalau memang sudah baik bisa jadi per minggu, atau bahkan nanti kalau minggu sudah jalan bisa jadi hitungannya hari. Mungkin bisa jadi dalam seminggu ada 2 hari atau 3 hari kalau bisa dan kalau sudah baik kegiatannya.
Lalu untuk capaian tujuan maupun capaian kegiatan bisa dikolaborasikan dengan berbagai pihak di luar bulu mapel ya. Kan sudah ada nanti Bu Vidya mau kerjasama dengan guru seni misalnya atau dengan guru yang lain, guru biologi. Nah, tapi di sini alangkah lebih baiknya kalau bisa mengundang pihak luar atau sponsorship. Nah, jadi misalnya nanti ada kegiatan bersama, kerjasamanya misalnya bisa dengan produk apa yang nanti setelah kegiatan anak-anak mendapatkan itu ya mungkin itu akan lebih bisa menarik minat dari anak-anak. Mungkin itu Kak Rizky, Bu Vidya mohon izin. Terima kasih. Terima kasih Kak Fauzi untuk penilaian dan umpan balik dari RTL Kak Vidya. Monggo Kak Vidya, silahkan untuk menanggapi dari penilaian juga umpan balik yang telah diberikan dari Kak Fauzi untuk RTL Kak Vidya. Silahkan Kak. Terima kasih Kak Rizky atas waktunya. Wow, banyak sekali masukan dari Kak Fauzi yang sangat membangun nih. Jadi mungkin apa yang nanti kita rencanakan di kegiatan RTL ini yang akan dilaksanakan di sekolah mungkin nanti bisa mendapatkan banyak sekali masukan yang perlu saya perbaiki lagi mungkin atau ditingkatkan lagi terutama di kegiatan-kegiatan yang di aspek-aspek yang tadi sudah sedikit saya catat ya tentang lini masa perencanaan memang menurut saya memang kita belum secara rinci untuk menentukan kemudian kita juga belum tahu nanti ketercapaian targetnya sampai di mana, kemudian rencana solusi disesuaikan dengan potensi tantangan memang kemarin ya semampunya seperti itu, jadi kurang nge-match-kan lagi kemarin tantangannya apa, nanti solusinya bagaimana, nah ini yang perlu nanti kita perbaiki lagi. Kemudian tentang ragam sumber daya yang perlu saya tingkatkan lagi nanti keterkaitannya. Berikutnya tentang lini masa evaluasi memang perlu ditambahkan ya banyak plus minusnya nanti bagaimana evaluasinya ini masih dalam angan-angan terkait dengan sumber data, teknik pengambilan data yang ini masih kemarin juga kemungkinan yang paling mudah itu dengan pengambilan teknik data yang seperti apa kemarin sepertinya kayaknya kuesioner atau apa kemarin ya kayaknya saya tuliskan di situ Kak Sarah yang menurut saya wawancara atau kuesioner itu yang paling mudah kita lakukan kemudian apa yang terkait dengan masukan tadi tentang fit memang targetnya apa ke siswa itu memang nanti juga perlu ditingkatkan lagi. Berikut tentang pelaksanaan dari mulai per semester, per bulan, per minggu sampai kesehariannya nanti seperti apa. Nah, tatanannya itu. Terakhir tentang penggunaan sponsorship memang dulu pernah kita lakukan dapat sponsor dari produk yang salah satunya terkait dengan aktivitas fisik, tapi ternyata tidak berkelanjutan karena ya kembali lagi ke hubungan ya, kalau kita menjalin hubungan baik dengan suatu produk di luar yang punya yang punya produk dan punya kepentingan dengan kegiatan kita di sekolah maka akan berkelanjutan. Tapi kalau sudah programnya mereka hilang maka kita juga akan tidak terjalin lagi kerjasamanya. Itu mungkin terima kasih banyak masukan dari Kak Fauzi. Semoga nanti bisa menambah lebih baiknya kegiatan RTL. Terima kasih. Terima kasih Kak Vidya, terima kasih Kak Fauzi, luar biasa sekali.
programnya saling mendukung ini Kak ya. Kak Vidya membuat RTL dan Kak Fauzi memberikan umpan balik untuk Kak Vidya. Dan kebetulan juga satu sekolah, jadi bisa saling melengkapi Kak ya, berkolaborasi nantinya ketika memang RTL-nya akan dilaksanakan. Saya mau Kak Hibah apa ada di sini ya Kak Hibah ya? Kak Hiba Bultang, Bu. Oh gitu, oke. Mohon maaf, izin bertanya Bu Rizky, menyela Oke, sebentar. silakan Kak. Itu untuk RTL 3 itu dimasukkan ke RTL 2 itu berupa copy link? Copy link Kak. Oke, terima Copy kasih. link Kak Ririn tadi lihat punya Kak Yuanita, berarti yang di kopinya di sebelahnya link YouTube-nya Kak Yuanita ya. Oke, terima kasih. Tadi ini punya Kak Guntur sudah saya copy paste. Ini kok kembali lagi. Ini tadi kebalik Kak. Kak Guntur tadi lihat punya Kak Haris. Jadi yang dituliskan linknya di Kak Haris. Linknya Kak Guntur nanti yang mengisi Kak Hibah. Oke, selanjutnya bisa Kak Winda mungkin? Silahkan Kak Winda. Oh, belum. Siapa ini terus? Kak Aji mungkin? Mana Pak Aji? Kak Aji? Kak Wimbo? Kalau Kak Yunus ini sepertinya terkendala sinyal karena saya lihat dari tadi keluar masuk terus ini. Ini kurang siapa ya Kak ya? Kak Haris. Bu Yuanita. Iya, Kak Haris ini. Kak Yuanita, silahkan Kak Yuanita. Kalau Kak Haris Bu, tahlil Bu. Iya kok enggak masuk ya? Waduh, ini saya harus ngabsen. Enggak masuk ini kalau seperti ini. Kak Yuanita silahkan. Kak Yuanita tadi melihat punya Kak siapa? Kak Rohman. Oke, silahkan Kak Yuanita. Kak Rohmannya enggak ada feedbacknya ini nanti. Ada Bu, dia hidup Bu. Oh, Kak Rohman, ya wes silahkan Kak Yuanita. Kak Maman nanti berarti memberikan umpan balik ya. Memberikan tanggapan nanti setelah Kak Yuanita selesai. Silahkan Kak Yuanita. Sudah tampil? Udah proses Bu. TW. Ya, sip. Untuk Sip, umpan semuanya. baliknya belum saya tulis. Kalau secara saya akan bacakan RTL 3 analisis umpan balik rencana tindak lanjut dari punyanya Pak Maman. Untuk tujuan pembelajaran mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, menurut saya punyanya Kak Rohman itu saya memberikan skor 4 karena di video atau di RTL-nya itu sudah jelas untuk peserta didiknya itu seperti itu. Kalau tujuan program pendukung penumbuhan suara pemilihan pun juga saya cuma masih nilai 3, skor 3. Tujuan program pendukung. Di situ masih beberapa yang masih karena diklasifikasikan dari kelas kecil untuk permainan seperti ini, terus kelas besar seperti ini. Kalau di video seperti itu, dan tujuan program dilengkapi dengan indikator tercapaian yang terukur dari tujuan besar program, itu saya beri 4, skor 4, deskripsi target saya untuk peserta yang dilibatkan jelas, cakupannya saya 4, limasanya itu sudah saya beri skor 3. Terus potensi tantangan 4, rencana
solusinya untuk mengatasi tantangannya tadi sudah jelas di videonya. Ragam sumber daya yang digunakan melalui program juga untuk upaya menempatkan peserta sebagai kontributor, karena di situ peserta didiknya yang dijadikan bahan prakteknya. Jadi di situ juga rencana pelibatan komunitas, di situ melibatkan wali murid, seperti kalau itu kekurangan alat gitu kan. Jadi direncanakan untuk dilibatkan wali murid untuk menyediakan alat untuk permainan tradisional seperti itu. Terus lini masa evaluasinya saya beri evaluasi yang jelas, saya beri cukup dengan skor 2. Sumber data yang akan diambil, bahan evaluasi saya beri baik, teknik pengambilan data juga saya beri 4. Kemungkinan tantangan belum saya nilai ini. Tantangannya kemarin sudah ada, di situ juga sudah ada. Sudah Kak Rizky? Untuk umpan baliknya Kak Yuanita mungkin bisa langsung disampaikan. Oke. Kalau umpan balik saya langsung sampaikan ya, karena saya belum ngetik. Oke, silakan. Kalau umpan balik secara keseluruhannya sudah baik. Mungkin ada beberapa tambahan seperti eliminasi untuk evaluasinya itu yang kurang. Karena di evaluasinya tadi tidak dijelaskan bagaimana melakukan evaluasinya, itu kurang, menurut saya kurang kurang gitu, Mbak Rizky. Terima kasih Kak Yuanita. Monggo Kak Maman, silahkan tanggapannya terhadap penilaian dan umpan balik yang sudah diberikan Kak Yuanita atas RTL yang sudah Kak Maman kerjakan. Silahkan Kak. Ya, terima kasih untuk waktunya Bu Rizky dan Bu Yuanita. Terima kasih untuk penilaiannya. Mungkin dari penilaian Bu Yuanita kepada saya bisa membuat saya menjadi lebih baik dan membuat program dengan rinci, ya. Kemudian ya harapannya saya minta dari rekan-rekan semua bisa mendukung dan mendoakan semoga program saya berjalan dengan lancar dan dapat mengembangkan ataupun tidak meninggalkan permainan tradisional di manapun, khususnya di pelajaran PJUK ini. Sekian, terima kasih gitu Bu. Terima kasih Kak Maman, terima kasih Kak Yuanita, terima kasih kakak-kakak semua. Jangan lupa nanti semuanya harus mengumpulkan umpan balik atas pekerjaan temannya ya kakak-kakak ya. Ini nanti sebagai laporan saya juga bahwa kakak-kakak sudah melakukan penilaian terhadap pekerjaan temannya masing-masing. Bu, ini otomatis nyimpen sendiri ya Bu? Apa gimana Bu? Iya Kak, otomatis nyimpan sendiri. Jadi kalau sudah ya wis diem tok ini Bu ya. Kalau sudah, copy linknya. Kak Maman tadi lihat videonya siapa? Videonya Pak Malik. Nah, berarti diletakkan di sebelah link YouTube-nya punya Kak Malik. Ngopinya itu di mana Bu? Dibagikan Kak, bagikan dulu. Terus dilihat di situ pengaturannya. Untuk semua yang punya link, sebelahnya dipilih pelihat. Baru disalin. Oh ya, ya Bu. Oke. Maman Japri. Oke. Terima kasih Kak Ririn ya, dibantu temannya. Terima kasih kakak-kakak. Kita sudah di penghujung sesi yang pertama.
Saya share dulu. Kita sudah menyelesaikan sesi yang pertama, kakak-kakak. Terima kasih. Mari kita lanjutkan materi ke pengantar bukti karya. Saya share screen dulu, kakak-kakak. Sebentar, Kak. Kok enggak mau terlihat semua ini? Oke, sudah terlihat kakak-kakak ya. Bukti karya di PMM untuk diseminasi PKG PJOK. Tentunya kakak-kakak mengetahui kalau sebuah karya yang diunggah ke PMM otomatis dia akan melewati yang namanya proses deteksi plagiasi. Jadi diharapkan memang benar-benar original karya kakak-kakak sendiri. Menghindari apa? Menghindari penolakan-penolakan dari PMM. Oke, topik pembahasan kita yang pertama alur aktivitas bukti karya PKG PJOK dan yang kedua adalah mengunggah bukti karya di PMM. Kita masuk di pembelajaran kita di minggu ke-11 dan ke-12, kakak. Kita sudah melewati hampir 10 minggu bersama, tatap maya maupun tatap muka bersama. Kita sudah mulai di penghujung dari perjalanan pembelajaran kita. Ini adalah bukti karya yang harus kakak buat. Membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain, wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Jadi di sini kakak-kakak, proses validasinya itu bukan hanya saya yang melakukan. Jadi 2 kali. Validasi saya, validasi PMM juga. Jadi saya harapkan, ini kan terakhir mengumpulkan times, kalau tidak salah 29 November. Terakhir dikumpulkan. Namun saya harapkan 1 minggu sebelumnya kakak sudah mengunggah. Tujuannya apa? Tujuannya kalau ada yang kurang, kakak masih mempunyai kesempatan untuk membetulkan. Karena apa? Validasinya 2 kali kakak. Jadi yang perlu kakak ingat-ingat selalu adalah validasinya 2 kali. Kalau di sini hanya tulisannya fasilitator, tapi pada kenyataannya 2 kali validasi, Kak. Kalau di saya nanti itu ada yang kurang, masih bisa diperbaiki. Tapi kalau PMM yang kurang, itu nanti prosesnya lebih panjang, Kak. Jadi lebih baik kakak bolak-balik validasi di saya, namun nanti di PMM-nya akan tanpa revisi. Jadi revisinya hanya di saya. Di PMM-nya sudah aman. Itu harapan saya. Sekarang tanggal 18. Kita mengumpulkannya tanggal 29 itu hari Jumat. Jadi kalau bisa dalam 1 minggu ini kakak-kakak sudah bisa mengunggah
produk bukti karya kakak. Saya lanjutkan dulu kakak ya. Kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Misalkan memakai lagu, lagunya lagu siapa di bagian belakang dituliskan, Kak. Seperti video yang sudah pernah saya bagikan, punya saya dan teman saya, itu ada kreditnya di bagian belakang. Jadi bagian belakang lagunya punya siapa, intronya punya siapa, baik soundnya punya siapa, kakak ngeditnya di mana, itu bisa dituliskan di sana. Sampai sini dulu kakak, mungkin ada yang ditanyakan? Silakan Kak Ririn. Itu artinya RTL kita itu dibuat karya bukti fisik gitu ya, Bu? Boleh, selagi memenuhi kriteria penilaian, Kak Ririn. Jadi masih ada sambungannya dari RTL yang kita buat Betul kemarin. sekali. Makanya kemarin saya benar-benar minta RTL-nya itu yang baik. Ya, tujuannya apa? Kakak waktu bukti karya itu sudah tidak bingung lagi. Sudah tidak sibuk untuk buat video, umek yang ini, umek yang itu. Hanya tinggal melengkapi dan membentuk menjadi lebih sempurna. Oh, misal di PPT saya kurang. Di PPT-nya dilengkapi, Kak. Oh, lini masanya tadi misal dapat masukan lini masanya kurang lengkap misal. Silahkan ditambahkan. Untuk yang di video, videonya kan sudah jadi. Yang penting waktu PPT-nya sudah kakak benahi. Saya kok masih gak mudeng, Bu ya. Ini maksudnya video yang kita buat di RTL itu kan sudah dikasih umpan balik oleh teman-teman. Berarti kita membuat video lagi dengan ditambahi umpan balik dari teman-teman, modelnya kayak disempurnakan gitu kah? Atau ini didiknya? Kalau Kak Ririn maunya membuat video lagi, silakan. Kalau misal mau diperbaiki, hanya berbentuk narasi menceritakan kondisi waktu RTL, boleh. Jadi bentuknya tidak harus selalu video, Kak. Ini kan kita masih di kriteria ketentuan penambahan bukti karya kalau bentuk video. Kalau saya kemarin memang pakai RTL yang saya buat. Karena RTL saya memang belum pernah dilakukan. Ya, bisa saya perjelas lagi, Bu? Oke, silakan. Ya, ini gini. Ini kan penambahan bukti karya. Berarti apa yang kita sampaikan di RTL video kita itu, dia minta bukti karyanya, atau dia minta gambar buktinya, atau ini ke peserta didiknya. Karena kita kan ini kan ada mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Berarti kan kalau seperti ini dia itu menampilkan video murid. Nah, jadi Kak Ririn, kalau Kak Ririn pakai yang RTL, kalau pakai RTL dan di RTL itu nanti akhirnya Kak Ririn menjelaskan bahwa sudah dilakukan, otomatis kan ada fotonya anak-anak. Nah, itu baru Kak Ririn harus ada surat persetujuan. Karena kan nanti dipublikasikan tuh di PMM.
harus ada izinnya. Tapi kalau Kak Ririn hanya menampilkan waktu RTL-nya saja, tanpa menampilkan dan menunjukkan kalau sudah dilakukan, Kak Ririn tidak membutuhkan persetujuan dari wali peserta didik. Hanya surat persetujuan dari kepala sekolah kalau Kak Ririn membuat RTL tersebut. Oh, berarti kayak punya saya itu kan ke saya buat ekobrik gitu Bu ya Rizky. Buat ekobrik itu ada foto dan video dari murid saya. Kalau begitu saya meminta surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali Plus kan? walinya Oke. gitu Kak Ririn. Oke. Ya, sudah mudeng Oke. saya. Makasih. Oke, siap. Kak Winda silakan. Tambahan sebenarnya sama aja yang saya ditanyakan sama Bu Ririn tadi. Cuma kan berarti kalau tidak harus berupa video nggih, berarti RTL yang bentuk PDF yang dikirim kemarin itu kalau memang ditambahi hanya ditambahi beberapa foto terus minta surat pernyataannya gitu aja nggih, Bu? Iya, Kak. Ya sudah. Oke. Cantol sudah. Oke, nanti sambil dilihat kriteria penilaiannya ya, Kak ya. Kalau memungkinkan silahkan digunakan. Kalau memang ada beberapa kriteria tidak memenuhi, silahkan disikapi, Kak. Oke, sampai sini dulu. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan Kak Maman. Oke, siap Bu Riki. Terima kasih. Kan kalau saya ini apa itu permainan jadul Bu ya, tradisional. Apakah saya ini membuat video pada waktu permainan, misalnya ada anak-anak ini di sini saya bagi 5 anak permainan engklek, 5 anak permainan lompat tali, 5 anak permainan apa gitu. Itu enggak apa-apa, Bu? Boleh, Kak. Tapi yang jelas Kakak harus membuat surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali dari peserta didik. Karena nantinya akan dipublikasikan di PMM. Oh gitu. Iya ya, Bu. Ya, terima Surat kasih. izinnya nanti dilampirkan di video. Menunjukkan di bagian belakang di lampiran menunjukkan bahwa Kakak sudah berizin untuk menampilkan video dari anak-anak. Untuk yang ingin mempraktekkan SEM, boleh, silahkan. Tapi ketentuannya juga sama. Kakak harus mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali dari peserta didik Kakak. Silahkan. Kak, saya mau SEM saja karena saya sudah punya stok video SEM, misal. Silahkan, boleh Kak. Yang jelas Kakak harus tetap mengantongi surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik. Silakan Kak Guntur. Kak mau tanya, untuk formnya atau formatnya untuk kepala sekolah itu kita buat sendiri atau gimana Kak? Terima kasih Kak. Sudah saya share ya Kak. Di LMS ada. Di LMS ada, Bu. Nah, di LMS ada Kak. Silakan bisa dicek. Oh, terima kasih. Oke, Kak Yunus, silakan Kak Yunus. Iya, Bu, itu untuk seumpama membuat yang RTL kemarin, tinggal kita memberikan bukti pelaksanaan saja gitu ya. Boleh Kak Yunus, seperti itu boleh. Kak Yunus mau mengumpulkan RTL-nya saja juga boleh. Tetap berarti. Iya, tetap, tapi dilengkapi dengan surat apa tadi ya? Saya kok lupa. Yang ada di LMS. Surat bukti karya lembar pernyataan. Ya. Itu kalau kepala sekolah. Dengan foto siswa. Intinya itu anu loh Pak, video mbek gambare sampean itu dipublik. Jadi diizinkan nggak sama wali murid sama kepala sekolah itu loh. Soalnya kan dari arek ngono loh. Yang menyangkut murid gitu. Yes, lek muridku saya seneng lek tambah terkenal ngono. Iya. Gini Kak, kalau saya baca ya ini ya. Kalau saya baca tanggal pengambilan gambar. Misalkan tanpa anak, itu silakan Kakak edit sendiri ya. Tanggal pengambilan gambar gitu saja.
Kalau tanggal pengambilan anak, kalau seperti Kak Ririn ada fotonya anak-anak, berarti otomatis di situ tanggal pengambilan gambar anak. Oke, siap. Kalau kakak tidak menampilkan anak, seperti Kak Yunus misal mau RTL saja, silakan hanya menuliskan tanggal pengambilan gambar. Karena di bagian bawah itu juga ada pernyataan saya menyatakan bahwa bukti karya yang saya unggah dalam rangkaian PKGPJOK adalah produk orisinal saya. Iya, pernyataan Bisa itu. dicek dulu ya Kak ya. Di-download, silakan di-download. Kemarin sudah saya sempat download kan di grup, tinggal kakak download lagi saja. Begitu. Iya. Terima Oke, kasih. sampai sini. Kita agak panjang ini Kak soalnya. Beberapa slide. Sudah, saya lanjutkan lagi. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Udah. Cukup. Sip. Cukup. Oke, saya lanjutkan Kak. Alur validasi Kak, bukti karya untuk PKGPJOK. Apakah tampilannya Kakak juga seperti ini di bukti karya? Ya, ada 4. Ya. Ada BK2 itu refleksi bukti karya ya. Itu tanggal 26 Kak. Itu mepet banget dengan deadline-nya kita, dengan due date-nya. Saya harapkan nanti sebelum tanggal 26 ya minggu ini wes enggak saya harapkan wes saya wajibkan aja wes tanggal 23 November itu kakak sudah upload semua. Sehingga saya bisa ngecek mana yang sudah, mana yang belum. Fungsinya apa sih? Ya untuk kakak sendiri biar agar mendapatkan nilai yang maksimal. Saya tuh sewedih kalau menilai punya kakak-kakak yang nilainya nanti itu kurang maksimal, itu saya sangat sewedih sekali. Karena kita di gelombang 1 itu sudah sangat enak sekali daripada yang gelombang 2. Silakan Kak Ririn. Bu Rizky, untuk surat pernyataan itu berarti kita foto, kemudian kita jadikan satu di dokumen gitu? Di video Kakak, semua ditampilkan di video. Oh, berarti misal Kak Ririn nih, urutannya ya, misalkan punya Kak Ririn kan ada bagian depan menampilkan identitasnya Kak Ririn. Terus bagian tengah PPT-nya. Terus ada video RTL-nya. Terus ada video pelaksanaan atau foto-foto pelaksanaan. Nah, lampiran belakang kakak masukkan yang surat izin, semua surat izin, notulen, daftar hadir, undangan, terus foto kegiatan RTL, semua dimasukkan Kak. Terus bagian terakhir baru kreditnya. Kreditnya itu ya yang itu tadi, kalau di buku itu daftar pustakanya. Kalau di video kan kredit namanya ya. Jadi video depan itu ada lagunya siapa, lagunya dapat dari mana, editnya di mana. Tadi edit PPT-nya di mana? Oh, di Canva ya, tuliskan PPT by Canva gitu. Atau editing by Capcut atau Remini. Oh iya, ada itu Capcut. Itu Kak, dicantumkan semuanya. Oke, terima kasih. Oke, siap. Jadi tanggal 23 saya harapkan, bukan saya harapkan, wis kudu wis ngupload kabeh gitu Kak. 5 dino, Bu. Kalau kakak-kakak sudah siap dari kemarin, sesuai instruksi yang saya berikan, insya Allah itu tinggal nempel jadi Kak. Iya, tinggal surat pernyataan ini aja yang Nah, jalan. iya betul sekali Kak Ririn. Ya. Seperti itu. Oke. Perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani beserta dengan produk bukti karya. Lembar pernyataan bisa diunduh di LMS. Ini Kak, ini yang saya sampaikan tadi ya. Untuk bagian atas itu kan bisa diedit, silakan diedit sesuai kebutuhan kakak-kakak. Yang jelas yang bagian bawah ini yang terlihat sekarang
Jangan diedit, Kak. Jadi itu kakak centang. Nama peserta kakak tanda tangani dan kepala sekolah mengetahui. Itu pakai ketikan manual apa pakai tulisan manual? Pakai ketikan, Kak. Oh, berarti centangnya juga ketikan, cuman tanda tangannya basah sama stempel ya? Iya. Oke. Atau centangnya bolehlah pakai ballpoint. Kan sekalian dengan tanda tangannya dan stempel. Untuk nama silakan diketik saja. Semuanya dengan bagian yang atas ya, Kak. Oke, sampai sini saya lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Pemilihan kategori bukti karya. Saya sangat meragukan jika kakak-kakak akan mengumpulkan RPP dan modul ajar. Karena belum tentu itu buatan kakak-kakak sendiri. Dan ini tujuannya untuk menghindari plagiasi. Karena tadi kakak-kakak sudah membuat pernyataan bahwa itu adalah produk orisinal dari kakak-kakak sendiri. Praktik baik dan praktik pembelajaran itu sudah terlihat milik kakak sendiri. Saya tidak mengarahkan, hanya saya mengungkapkan apa sih kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau RPP dan modul ajar, kebanyakan kakak-kakak itu modifikasinya dari tinggal edit aja. Aku yakin seperti itu. Jadi daripada nantinya itu sudah dengan PD-nya masukkan modul ajar ternyata plagiasinya tinggi, di PMM terdeteksi, nanti kakak pusing sendiri. Gitu ya kakak-kakak ya. Ini yang perlu diperhatikan ketika kakak-kakak nanti unggah draft bukti karya di LMS. Mungkin bisa di screenshotkan Kak Winda, yang bagian ini. Karena ada hashtag yang harus dimasukkan. Ada hashtag PKGPJOK, hashtag guru belajar, dan hashtag murid belajar. Yang harus dilengkapi di judul bukti karya. Biar nanti teman-teman ingat. Oke, sudah Kak Winda? Siap. Gitu kakak-kakak ya. Poin 3 itu sangat digarisbawahi sekali ya. Hashtagnya jangan lupa. Biar terbaca juga oleh PMM-nya. Jika tidak terkait kelas, silahkan. Misal kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang melakukan. Itu kan bisa dicentang kakak-kakak ya. Mungkin kalau kakak-kakak yang sudah pernah upload bukti karya di LMS atau berbagi praktik baik, itu sudah familiar dengan step-step ini. Ini nantinya kakak-kakak bisa sampai di sini ketika sudah ada validasi dari saya. Baru bisa masuk di sini. Kalau saya belum validasi, nanti kakak belum bisa masuk di step yang ini. Nanti videonya jangan di Google Drive kakak, tapi di YouTube. Posisi di unlist dulu. Karena kemarin ada yang beberapa mengumpulkan di Google Drive. Tidak apa-apa, karena RTL. Kalau yang ini di YouTube. Otomatis video kakak-kakak akan panjang. Misal kalau yang kemarin RTL mau dilengkapi dan sebagainya, belakangnya otomatis akan lebih dari 23 menit, akan lebih dari 25 menit. Karena ditambahi dengan PPT-nya yang bagian depan juga.
Mungkin ada video waktu pembuatan pelaksanaan RTL. Jangan lupa Kak, ditambahkan umpan balik ya Kak ya. Video umpan balik baik itu dari rekan sejawat ataupun dari peserta didik kita. Bagi yang sudah melaksanakan, otomatis harus menambahkan umpan balik dari peserta didik. Kalau yang masih bentuk RTL, silahkan hanya umpan balik dari rekan sejawat di sekolah. Oke, dari sini dulu. Ada pertanyaan lagi? Atau masih aman? Kak Winda, silakan. Untuk yang bentuk RTL itu umpan balik kayak punya saya kemarin kan sosialisasinya kan ke teman-teman kelas. Nah, berarti otomatis untuk umpan baliknya kalau saya pakai RTL, umpan baliknya berarti dari sekolah saya sendiri. Iya. Berupa video atau gimana? Berupa video. Jadi misalkan saya temannya Kak Winda. Perkenalkan, saya Rizky Holidanati, saya adalah rekan sejawat dari Ibu Winda Kusumawardani. Beliau adalah guru PJOK di sekolah saya. Dan kebetulan kemarin itu Bu Winda memberikan sebuah RTL untuk tugas PKG PJOK-nya. Beliau akan membuat sebuah kegiatan tentang makan sehat. Dan saya sangat setuju sekali dengan kegiatan yang akan dilakukan Bu Winda. Itu merupakan sebuah hal yang positif dan itu juga mendukung kesehatan anak-anak. Saya sangat setuju sekali, semoga nanti ke depannya Bu Winda bisa melakukan kegiatan tersebut secara terus-menerus dan terus melakukan perbaikan untuk kegiatannya. Nah, contohnya seperti itu, Kak Winda. Nggak ada minimal berapa, Bu? Ya, kalau kemarin saya satu sih, Kak, karena kan waktu itu berbarengan dengan apa namanya waktu menjelaskan RTL. Terserah Kak Winda mau berapa. 1, 2, 3, oke. Itu bagus lagi kalau untuk video umpan balik dari KS. Ah, Tambah sip. mantap. Ya, Tambah sip. dari kepala sekolah. Iya, ya diambil dari 3 elemen. Misal dari siswa, guru, rekan sejawat, terus kepala sekolah. Wah, tambah sip. Kalau RTL ya mungkin Kak Winda waktu sosialisasi, wah ternyata Bu Winda mungkin bisa sambil menanyakan ke anak-anak. Bagaimana tadi sudah mendengarkan program dari Bu Winda minggu depan? Perasaanmu bagaimana mendengar rencananya Bu Winda mau buat makan bersama? Kan bisa sambil menanyai siswa seperti itu. Kalau masih bentuk RTL. Kalau Kak Ririn kan misal sudah dilaksanakan kan, bagaimana perasaanmu sudah membuat ekobrik kan gitu bisa Kak Ririn ya. Menanyakan sudah membuat ini tadi itu perasaan mereka seperti apa. Kalau belum ya bagaimana setelah mendengar rencana yang akan Bu Winda buat. Gitu Kak. Oke? Sampai sini? Lanjut ya Kak. Jereng. Nah, ini unggah draft bukti karya kategori praktik pembelajaran. Ini tadi praktik baik. Kalau RTL kakak berarti masuknya di praktik baik ya Kak. Kalau SEM masuknya di kategori praktik pembelajaran. Ini saya skip. Nah, kumpulkan. Ya Kak Winda silakan. Sebentar Bu, tadi kayaknya Pak Galih itu pakai SEM. Saya screenshot dulu takutnya. Oh ya, oke. Nah. Sudah? Geser ya. Ampun. Sebentar. Ampun Bu.
Oke, baik. Lanjut ya, Kak. Fasilitator akan validasi dan memberikan umpan balik terhadap produk, bukti karya, dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dari bukti karya dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali pada fasilitator. Jadi lebih baik ada perbaikan di saya daripada nanti ada perbaikan di PMM, Kak. Kalau perbaikan di PMM prosesnya lama. Kalau perbaikan di saya, validasi dari saya kan lebih cepat. Misal Kakak habis mengumpulkan, kita sudah janjian tanggal 23. Jadi tanggal 24 Minggu, itu Kakak sudah bisa melihat, oh sudah selesai, oh belum selesai, oh sudah sesuai, oh belum sesuai. Yang sudah saya anggap sesuai, silahkan lanjut untuk proses penerbitan di PMM. Jika belum, jangan dulu. Gitu kakak-kakak ya. Jadi nanti kita sudah berjanjian Ria tanggal 23 itu hari Sabtu untuk mengumpulkan. Jadi nanti tanggal 24 saya sudah bisa memvalidasi yang belum sesuai dan yang sudah sesuai. Gitu kakak. Nah, ini contohnya. Kalau perbaikan. Nanti perbaikannya apa, Kak? Nanti akan saya jelaskan di mana bagian yang harus diperbaiki. Jadi nanti saya kode kakak-kakak kalau memang sudah saya cek semuanya tanggal 24, silahkan segera dibuka dan segera diperbaiki jika masih ada yang perlu diperbaiki. Kalau biasanya saya ada perbaikan by WA, kali ini perbaikan langsung by sistem. Lek ditelepon angkatan Man, Rohman, ya Kak Maman. Kalau ditelepon diangkat ya. Jangan membuat saya esmosi, esmoni, estungtung. Nanti Kak Irul yang saya opera-opera itu sama Kak Ririn. Yang akan selalu saya hantui itu Kak Ririn sama Kak Irul. Kalau yang di SMA Kak Vidya. Pasti itu. Kak Galis saya telepon enggak bisa-bisa. Kak Vidya yang saya hantui tengah malam. Gitu kakak-kakak ya. Kita kan sudah bersepakat ini tanggal 23 upload, tanggal 24 kakak-kakak siap-siap menerima kabar dari saya di grup kita. Kalau sudah selesai Kak, sudah selesai saya validasi. Silakan dicek. Adakah yang perlu perbaikan, adakah yang sudah sesuai. Gitu kakak-kakak ya. Kita saling bekerja sama Kak, berkolaborasi ini. Oh, berarti kayak kemarin yang ini lini masanya kurang nggak gitu ya? Iya betul sekali. Kalau kemarin by WA, kali ini by sistem Kak ya. Jadi nanti masing-masing kakak akan mendapatkan pesan yang berbeda dari saya. Kalau sudah selesai ya sudah selesai. Kalau masih perbaikan ya silahkan diperbaiki apa yang sudah saya tuliskan di kolom perbaikan. Oke, siap. Selesai Kak sampai sini? Oke. Oke, silakan Kak Guntur. Kak, izin bertanya. Kan saya itu kan pakai SEM. Nah, yang kemarin saya kan sempat pikir salah pemahaman itu. Jadi kan sudah terlanjur dilaksanakan. Nah, di situ itu sama pihak sekolah itu dikolaborasi sama bulan bahasa. Nah, di situ kan ya ada permainan tradisional yang arahnya ke SEM, terus ada bulan bahasa. Nah, saya mikirnya gini, itu apa kita pilah sendiri atau bisa dijadikan satu? Yang pertama itu.
Yang kedua, di dalam SEM itu apa wajib ada wajah kita di dalamnya, walaupun sekilas, karena kan nggak mungkin kita di dalam video itu full rasanya gitu. Terus yang ketiga, karena itu sudah terlanjur sama pihak sekolah itu sudah di-upload di media sosial. Apakah itu perlu di breakdown sebentar biar bisa masuk atau gimana? Terima kasih. Kalau yang pertama Kak ya, yang pertama tadi berbarengan dengan bulan bahasa, boleh. Untuk pertanyaan yang kedua, apa tadi saya kok lupa Kak, catat Kak Guntur. Wajahnya apa harus ada di... Oh ya, wajahnya ya harus kelihatan Kak Guntur, kan programnya Kak Guntur ceritanya. Kak Guntur ya harus terlihat. Maksud saya dikit untuk awal gitu melakukan koordinasi sebagainya gitu aja sih Bu. Maaf. Paling enggak Kak Guntur terlihat 80% dari setiap kegiatan yang ada. Siap. Terus untuk yang ketiga sudah dipublikasikan. Ini Kak, kalau sudah dipublikasikan baiknya diedit Kak. Jangan full sama seperti yang sudah di-up ke medsos ya. Jadi Kak Guntur edit sedemikian rupa agar berbeda dengan yang ada di medsosnya sekolahan Kakak. Atau di breakdown gitu aja gimana Bu? Resiko enggak? Resiko Karena kan yang kembar. Masku kita apa ya? Kita tutup dulu semuanya. Kalau sudah PKG ini selesai nanti kita buka lagi gitu. Resiko enggak Kak? Jangan Kak, wis sesuai itu tadi aja loh Kak. Jenengan edit dulu. Kan itu kan apakah di medsosnya itu ada bagian depannya ada perkenalan Kak Guntur mungkin. Ada penjelasan dari RTL-nya mungkin. Ada. Itu kan harus dilampirkan. PPT-nya Kakak kan dilampirkan. Terus di situ baru menjelaskan, oh ini loh kegiatan SEM-nya. Oh siap Kak. Terus kan bagian belakang juga Kakak harus melampirkan surat izin kepala sekolah dan surat izin dari wali siswa. Iya tadi mau tanya, yang untuk wali siswa itu kan kita mulai dari kelas kecil sampai kelas besar, SD sampai SMA. Jadi perwakilan atau semua siswa? Tidak, Kak. Semuanya. Tidak boleh perwakilan. 200 siswa itu, Pak? Bu? Iya. Kalau 200 siswa kelihatan ya semua, Kak. Oh, siap. Gitu. Ya nanti tinggal Kakak lampirkan aja di belakang gitu, agak dikecilkan, banyak gitu. Siap. Makasih Bu Rizky. Oke kakak-kakak, sampai sini dulu. Aman ya? Ini validasi, masih tetap divalidasi. Ini bukti, ini yang lulus menunggu terbit, status menunggu terbit ya. Yang sudah lulus validasi. Ini Kak. Ini tugas saya ini, enggak usah. Udah. Habis Kak. Selesai. Di unlist Kak ya. Di unlist. Selesai, terima kasih. Sekian dulu. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan, Kak? Sebelumnya, ada yang ditanyakan? Sebelum ditutup?
Oke, Kak Aji, silahkan Kak Aji. Ya, ini bukti karya, Bu. Bukti karya. Tadi saya melihat dilampiri apa namanya tadi, Bu? Surat Surat izin dari kepala sekolah. Kalau untuk SEM-nya itu belum terlaksana, masih rencana itu hanya dilampiri itu surat tadi ya, izin. Surat kepala izinnya sekolah sudah diedit. sama umpan balik dari teman sejawat ya. Betul sekali, Kak. Jadi umpamanya video kemarin yang saya buat, RTL kan di depan itu kan sudah ada PPT-nya, lampiran, kemarin yang lihat, terus tengahnya saya menjelaskan. Jadi yang belakang tinggal memberi surat izin sama umpan balik gitu aja. Iya. Oh ya sudah, oke, siap. Terima Iya. kasih. Terima kasih Kak Aji. Sudah kakak-kakak, kalau sudah saya akhiri dulu pertemuan malam ini. Tapi sebelum ditutup, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu, kakak-kakak. Silahkan. Pak Guntur, monggo. Langsung doa Pak Guntur. Oke teman-teman, sebelum mengakhiri pada Gimet hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agamanya masing-masing supaya apa yang kita dapat hari ini menjadi berkah bagi keluarga kita. Berdoa menurut agamanya masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kak Guntur sudah memimpin doa pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kakak-kakak atas waktunya pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita dan juga berimbas kepada peserta didik kita di sekolah nantinya ketika PKG PJOK ini berakhir. Semoga apa yang kita kerjakan selalu diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dicatat sebagai amal baik untuk kita semua. Saya akhiri dulu kakak-kakak pertemuan kita malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.